Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Rosiman SP, pimpinan madrasah hebat bermartabat Madrasah MTS Miftahul Huda, seorang pemimpin muda belia, mempesona, berwibawa, bak seperti Arjuna penjelajah cinta. Seorang pemimpin muda, senyum indah, mempesona, bak seperti angling dharma. Serta santriwan santriwati Nurul Azhar dan MTS Miftahul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. I love you. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan wanita yang begitu romantis, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis. Dulu yang tinggalnya di Paris, sekarang tinggalnya di Bengkalis karena terlena oleh jebakan para gadis. Semoga gadis-gadis yang ada di sini tidak ada yang materialistis. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa salawat berpingkiskan salam. Tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yang man orang kampung saya menyebutnya the most successful and the realizing personality. Dan saya sendiri mengatakannya from darkness to deliciousness. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Ustaz Cepot Gonzales. Kidalang Ustaz Andi Prawatu, ownernya warung Bilal Berkah Sakwajan Bombastis. Nama pacebuknya Pandu Jiwi Wijaya. Izinkan untuk menyampaikan tausiah dengan judul Renungan Kalbu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah, sungguh bahwasannya berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib, fardu ain. Tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupannya sehari-hari, yang kita panggil ayah atau ibu, mama atau bapa di rumah, mereka lah orang tua kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, ibu bapaknya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada ibu dan kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadamu lah tempat kembalimu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Islam adalah
agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surganya Allah. Dan sungguh sangat merugi dan celaka seseorang muslim yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun tidak bisa mengantarkannya kepada surga. Banyak di antara manusia sekarang tidak lagi memperhatikan kedua orang tuanya, bahkan menelantarkannya, sampai ada yang mencelakakannya atau membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk sejenak mengenang orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Tundukkan kepala kita dan renungi. Bayangkan wajah ibu kalian, ayah kalian. Kenanglah ibu kita, ibu yang menyayangi kalian, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi, ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur nyenyak dengan 2 selimut, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit, ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Coba renungkan ketika ibu kita memberikan kita, beliau rela mengorbankan nyawa beliau untuk kita. Beberapa tahun yang lalu saat kita dikandung oleh orang tua kita, betapa bahagianya mereka menantikan kelahiran kita dan berharap anak yang akan lahir adalah anak yang saleh, yang berbakti dan selalu sayang kepada mereka. Saat ibu melahirkan kita, ibu kita merasakan sakit yang amat sangat, menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Tuhan antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa bayinya, pastilah ia akan memilih menyelamatkan bayinya daripada nyawanya sendiri. Tapi apa yang kita lakukan saat ini? Kita hanya melihat beliau, ibu dan ayah kita dengan penderitaannya, mencaci makinya, melawannya, bahkan mengacukannya. Apakah kita pernah berpikir ingin memeluk mereka? Apakah terfikir di benak kita untuk membuat mereka tersenyum? Bahkan tadi saat adik-adik diantar oleh orang tua mengikuti kegiatan ini, masih ada yang berkata kasar dan merasa malu ketika mereka berada di sisi kita. Renungkanlah anak-anakku sekalian, mungkin saat ini beliau masih ada, masih sehat, tapi perhatikanlah dan bayangkanlah, rambut mereka satu persatu makin memutih, kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya makin meredup. Masihkah kalian belum sadar? Ada kata-kata yang telah kita ucapkan yang kadang membuat mereka terbangun di tengah malam untuk menangis karena kata kasar kita. Namun mengapa kita tak pernah menyadari, dan mengapa kita tak mau minta maaf? Ingatlah, tak ada yang bisa menjamin bahwa ibu kita akan tetap ada mendampingi kita saat nanti kita sukses. Bahkan setelah pulang dari kegiatan ini, mungkin tadi sebelum kita pulang, kita masih bisa menemui ibu dan ayah kita tersayang, masih bisa tertawa dan bercanda meskipun mereka telah tua, keriput dan berubah. Sekarang kita bayangkan, pada saat kita duduk di sini, ada salah satu kerabat kalian datang dan memberi kabar agar sekalian bergegas segera pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, di depan pintu, tentu kita ingin bertemu dan melihat sosok laki yang selalu menjaga kita, membiayai sekolah kita, yang rela membanting tulang untuk kita. Bayangkan, setelah kalian sampai di rumah, kalian masuk ke sebuah ruangan tempat laki itu beristirahat. Namun setelah kalian masuk, kalian sosoki lelaki sedang berbaring terbujur kaku. Ya Allah,
itu sosok laki-laki yang biasa kalian panggil ayah, bapak, ayah kalian yang kalian sia-siakan. Ayah yang rela menghabiskan tenaganya untuk membiayai kalian, namun sering kalian lupakan. Bahkan sesekali beliau menyuruh kalian tolak. Kalian enggan membantu lelaki itu, dan sekarang lelaki itu telah wafat menjadi mayat. Kita tidak bisa melihat senyumnya lagi, kita tak bisa mendengar suaranya lagi. Tiada canda tawa dari sosok lelaki yang semasa hidupnya kalian sia-siakan. Kini masihkah kita ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena tingkah laku kita? Mungkin saat ini kita sedang bahagia, bergembira bersama teman, tapi pernahkah kita berpikir, apakah orang tua kita juga di sana bahagia? Mungkin saat ini kita makan enak dan tidur nyenyak, tapi tahukah kalian, mungkin sana beliau sedang menahan lapar di perut karena belum makan, membiayai kalian sekolah dan mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, janganlah Engkau memanggil mereka sebelum aku meminta maaf. Aku orang yang sangat berdosa, anak yang sangat berdosa. Ayah, ibu, memaafkan aku, memaafkan anakmu yang tak tahu diri ini. Marilah kita sekarang bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita dalam lindungan, karunia dan kasih sayangnya. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.